Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan memberikan gambaran umum bagaimana sih cara mengolah data menggunakan regresi linear berganda dengan EViews. Untuk studi kasusnya sendiri, data yang akan kami olah itu yaitu analisis pengaruh zakat, infak, sedekah, SIS, indeks pembangunan manusia, BBM, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dari tahun 2007 sampai 2020. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama saya sendiri Entong, yang kedua ada Sofia Basalala, yang ketiga ada Rislian Dongan, dan yang terakhir ada Srinever Mary Timborong. Langsung saja kita masuk ke cara olah datanya. Studi kasus, analisis pengaruh zakat, infak, sedekah, SIS, indeks pembangunan manusia, BBM, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari tahun 2007 sampai 2020. Langsung aja kita masuk ke pengujiannya. Teman masuk ke EViews, baru pilih create a new EViews work file. Di work file struktur teman pilih regular frekuensi. Untuk date specification sendiri teman pilih animal. Untuk start date-nya teman pilih tahun di awal yang jadi lagi 2007. Untuk end date itu akhir tahunnya sendiri, jadi kami pilih 2020. Ini sesuai dengan data yang akan kami uji, yaitu data SIS dan IPM untuk Provinsi Lampung dari tahun 2007 sampai 2020. Langsung saja teman-teman klik OK. Di sini akan muncul C dan reset. Langsung saja teman-teman pilih quick. Di quick teman-teman pilih MB quick di series. Di situ datanya ada dari tahun 2007 sampai 2020. Untuk pengujian data sendiri teman-teman masuk ke Excel untuk salin data yang akan teman uji nanti. Di Excel sendiri teman-teman salin boleh Ctrl C atau secara manual. Setelah itu teman-teman kembali lagi ke EV10. Di EV10 teman-teman pasti aja boleh sempat dengan kontrol. Setelah datanya muncul, kita akan melakukan pengujian regresi, di mana teman-teman pilih equip, lalu pilih estimate equation. Di equation, teman-teman masukkan Y, C, Y spasi C, spasi X1, spasi X2, lalu klik OK atau Enter. Maka datanya sendiri akan muncul. Setelah datanya tersedia, kita akan masuk ke uji asumsi klasik, di mana di uji asumsi klasik sendiri ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinaritas. Kita langsung aja masuk ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Langkah pertama yang kita pilih yaitu pilih view, klik residual diagnosis, diagnostik, pilih histogram normality text, maka data normalitas yang untuk diuji. Ketentuannya sendiri yaitu jika nilai SIY lebih besar dari 0,05, data tersebut berdistribusi normal. Untuk hasil pengujiannya sendiri yaitu diketahui nilai probability jarak udara sebesar 0,462. Bisa diketahui sendiri itu lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal atau lolos normalitas. Untuk yang kedua, kita akan masuk ke uji autokorelasi. Langkah pertama yang kita pilih itu pilih view, pilih residual diagnosis, pilih serial correlation LFX, maka akan muncul data di bawah ini. Untuk hasil pengujiannya sendiri itu jika nilai probability squad lebih besar dari 0,5, maka akan terbebas dari uji autokorelasi. Hasil pengujiannya diketahui nilai probability C-square 0,1463 lebih besar dari 0,5, maka bisa disimpulkan bahwa uji asumsi autokorelasi sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengujian heteroskedastisitas. Di sini teman saya akan menjelaskannya.
Uji heteroskedastisitas. Jika nilai probability chi-square OBS R-square lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian diketahui nilai probability OBS R-square sebesar 0,1632 lebih besar dari 0,05, bahwa bisa disimpulkan uji asumsi ini sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas. Terakhir, untuk pengujian yang terakhir ini, kita kembali ke persamaan data yang diteliti. Kita klik View, pilih Conference Analysis, lalu pilih Correction, lalu klik OK. Maka akan muncul data seperti di bawah ini. Uji multikolinaritas. Jika nilai output lebih kecil dari 1, maka tidak terjadi multikolinaritas. Hasil pengujian diketahui nilai output X1 dan X2 lebih kecil dari 1, maka data tersebut terbebas uji multikolinaritas. Kesimpulan, data pengamatan terbebas dari masalah asumsi klasik. Model regresinya dapat diterima. Analisis hasil uji T atau uji hipotesis. Yang pertama, variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar 3,050145 dengan nilai prop dalam kurung signifikansi sebesar 0,01 dalam kurung lebih kecil dari 0,05. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kedua, variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar minus 3,741984 dengan nilai prop dalam kurung signifikansi sebesar 0,0033 dalam kurung lebih besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel. Berikutnya, analisis persamaan regresi. Minus 173,7275, 3,180348, minus 3,297910. Yang pertama, nilai konstanta yang diperoleh sebesar minus 173,7275. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara merata, maka variabel dependen akan menurun sebesar minus 173,7275. Kedua, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 3,180348, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 3,180348. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai negatif sebesar minus 3,297910, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar minus 3,297910, begitu juga sebaliknya. Analisis hasil uji F atau simultan. Diketahui nilai F statistik sebesar 13.399 dengan nilai prop. F statistik sebesar 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen atau X berpengaruh signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen atau Y. Analisis hasil uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjust R-square sebesar 0,656, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 65,6%, sedangkan sisanya sebesar 44,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen, baik secara parsial atau individu atau secara simultan atau bersama-sama.